Anda mungkin tidak langsung menyadarinya. Bukan dari kata-kata seseorang, bukan dari tindakan mereka, tetapi ketika sebuah jiwa benar-benar memasuki kebangkitan akhirnya, ada sesuatu yang bergeser dan Anda merasakannya. Bukan kilatan dramatis, bukan aura berpendar, lebih sunyi, lebih dalam, lebih nyata. Perubahan itu tampak pada mata. Bukan seperti yang sering diceritakan dunia, bukan kilau, bukan cahaya yang berkelip, melainkan tatapan yang menahan Anda tanpa berusaha, membekukan waktu tanpa maksud. Anda bisa dikelilingi gaduh, orang, gangguan. Namun, saat mata Anda bertemu mata mereka, seolah waktu terhenti. Napas Anda tercekat. Ada sesuatu dalam diri Anda yang mengenali apa yang tak mampu Anda jelaskan. Karena mata mereka tidak sekadar menatap Anda, mata itu menembus Anda. Bukan dengan penilaian, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan ketenangan yang berkata, "Saya melihat Anda yang sebenarnya." Bahkan bagian yang Anda sembunyikan dari diri sendiri. Inilah yang terjadi saat seorang yang dipanggil memasuki penyelesaian batinnya. Rohnya meluas hingga tak lagi muat hanya dalam raga, dan titik pertama yang tembus adalah mata. Perubahan ini nyata mungkin tak selalu bisa diukur alat, namun jelas terasa dalam lapisan batin. Anda menjadi wadah, cermin, kehadiran. Jangan kaget jika akhir-akhir ini mata Anda terasa berbeda. Jika orang mulai menatap Anda lebih lama, lebih dalam. Jika Anda merasakan sesuatu bangun di dalam, yang sulit Anda beri nama, jangan abaikan. Inilah tanda-tanda langka, tanda sakral tersembunyi bahwa jiwa Anda memasuki fase akhir kebangkitan. Anda tidak sedang berhalusinasi. Anda bukan terlalu sensitif. Anda sedang mengalami transformasi. Sekarang, saat Anda melangkah maju dalam proses pembukaan ini, nyatakan kesiapan Anda. "Saya siap" di kolom komentar, sebagai tanda penerimaan sebuah pernyataan sederhana bahwa Anda siap berjalan penuh bersama kekuatan batin yang kini bangkit. Tetap bersama saya sampai akhir. Kita akan menutup video ini dengan peneguhan singkat yang membantu menguatkan dan mengaktifkan pergeseran di dalam Anda. Anda dipimpin ke sini bukan tanpa alasan. Mari temukan mengapa. Salah satu tanda paling aneh dan paling intim dari kebangkitan akhir adalah sesuatu yang hampir tak pernah dibicarakan. Bukan karena rasa takut, melainkan karena sulit dijelaskan. Ini tidak dramatis, bahkan tak selalu konstan. Namun ketika terjadi, Anda tahu. Bayangkan Anda duduk dalam hening, mungkin di alam, mungkin di kamar yang sunyi. Tiba-tiba, tanpa peringatan, tepi-tepi dunia bergetar. Sudut dinding, tepi meja, ambang pintu di seberang. Mereka tak bergerak persis, tetapi berbolak-balik. Sepasang mata berkedip. Anda memeriksa lagi. Semua tampak normal, dan tetap saja sesuatu telah terjadi. Tidak. Anda tidak sedang berhalusinasi, bukan juga tanda kelelahan. Yang Anda alami adalah retakan bukan pada pikiran Anda, melainkan pada ilusi kekokohan yang diproyeksikan dunia ini. Kesadaran Anda mulai melonggarkan cengkeramannya pada lapangan 3 dimensi. Ia belum meninggalkan tubuh, tetapi tak lagi sepenuhnya terikat pada ranah fisik. Karena itu, persepsi Anda sedikit bergeser. Cukup untuk mengintip bahwa kain realitas tidak sepadat yang diajarkan kepada kita. Dalam saat-saat itu, penglihatan batin Anda bersentuhan dengan tepi-tepi kenyataan. Kilau yang Anda lihat bukan pada objek. Ia muncul dalam kesadaran Anda. Fenomena ini jarang muncul saat pikiran Anda gaduh atau emosi Anda memuncak. Ia menampakkan diri hanya dalam keadaan netral ketika Anda bermeditasi, terjaga perlahan, atau duduk dalam kesunyian fajar. Jika Anda pernah merasakannya, ingatlah, ini bukan sesuatu untuk ditakuti. Ini undangan untuk mengenal diri lebih dalam, bukan bukti kelemahan. Terima setiap tanda dengan lembut. Amati tanpa memaksakan penjelasan. Biarkan prosesnya membimbing Anda perlahan. Penuh belas kasih terhadap diri sendiri. Sebelum kita menutup, ulangi dalam hati atau ucapkan pelan, "Saya siap menerima apapun yang perlu saya lihat. Saya siap berjalan bersama perubahan ini." Jika kata-kata ini menyentuh Anda, ketik "siap" di kolom komentar. Like, subscribe, dan aktifkan lonceng jika Anda ingin terus berjalan bersama kanal ini. Tetap di sini, sampai akhir kita akan menutup dengan peneguhan singkat untuk membantu menegakkan niat baru Anda. Anda dipanggil bukan karena kebetulan, ini adalah bab baru. Langkah selanjutnya dimulai dari sebuah ketenangan kecil dan dari sana, dunia Anda perlahan berubah. Dalam keheningan itu ada sesuatu yang mulai melihat kembali dunia. Anda tidak kehilangan realitas. Anda menyentuh lapisan yang lebih dalam. Keheningan yang mengaktifkan.
Di dalam sunyi, penglihatan energetik Anda mulai menyala, bukan sekadar melihat. Ini menyentuh sampai sel tertaut pada sesuatu yang sakral, suatu pengalaman yang bukan hanya visual, ia meresap, halus, dan nyata. Transformasi hubungan dengan kebenaran. Saat kebangkitan ini makin dalam, sesuatu berubah dalam cara Anda memandang kebenaran. Tatapan yang dulu lembut dan bersahabat, kini beralih wujud. Ia mengembang menjadi kemampuan memilah, yang bukan berasal dari pikiran semata, melainkan dari inti keberadaan Anda. Sensasi pertama, mata sebagai penanda kebenaran. Anda akan mengetahuinya saat bertatapan, dan sesuatu terasa tidak beres. Halus namun tak terbantahkan. Ada tekanan di belakang pelipis, rasa mual samar di balik mata, sebuah pesan sunyi. Ada yang tidak sejati. Dulu mungkin Anda tersenyum sopan, bertahan demi suasana, memilih diam. Sekarang mata Anda tak lagi mengizinkan pura-pura. Dua wajah tatapan Anda. Tatapan itu hanya punya dua bahasa, menolak dengan tenang atau menajam seperti bilah. Tidak bisa menjadi keduanya. Mata Anda bukan lagi alat memenuhi harapan sosial. Ia menjadi pagar rohani yang mendeteksi, menyaring, dan melindungi. Ia memayungi kebenaran, hanya kebenaran, dampak pada orang sekitar. Orang lain merasakan ini, meski tak selalu mengerti. Beberapa menghindar, beberapa lain membela diri tanpa tahu mengapa. Ketika seseorang melihat ke mata yang telah terbangun, ia menatap cermin bukan cermin wajah, melainkan cermin jiwa. Bukan untuk mempermalukan, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyingkap ilusi. Energi yang jelas dan berakar. Energi ini jernih, berdaulat, berlabuh dan tidak pernah berbohong. Anda tidak memilihnya dan tak perlu memaksakannya. Anda adalah energi itu. Mungkin di awal terasa mengacaukan. Anda mempertanyakan sensitivitas. Mungkin merasa terasing. Ingat, Anda tidak rusak, bukan berlebihan. Anda sedang menjadi wadah integritas spiritual di tengah dunia yang kerap tersesat dalam bayangan. Seorang bijak sebagai gambaran. Seperti sosok bijak yang dianugerahi penglihatan mampu melihat melampaui rupa. Penglihatan Anda kini menebas permukaan. Bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyaksikan. Ini bukan beban, ini berkah yang lembut. Stillness yang menebal, penglihatan yang tenang. Seiring kebangkitan makin menetap di tubuh, sebuah keheningan lebih dalam mulai mekar, bukan hanya di pikiran, tapi juga di penglihatan. Awalnya Anda mungkin merasa sekadar lebih waspada, lebih memperhatikan, namun yang terjadi lebih dari itu. Penglihatan sentral Anda menjadi tenang, terekam, hampir meditatif. Periferal yang hidup, indera yang meluas. Di saat yang sama, penglihatan perifer menyala, bukan dalam cahaya visual biasa, melainkan secara energetik. Anda bisa berjalan di koridor sambil melamun atau duduk di tengah kerumunan tanpa memandang siapapun. Lalu tiba-tiba merasakan kehadiran seseorang memasuki ruang Anda. Bukan ketakutan, melainkan kewaspadaan lembut yang bergetar di kulit. Bukan paranoia, sebuah kecerdasan sensorik yang berkembang. Ini bukan paranoia atau kecemasan. Ini adalah bentuk kecerdasan sensorik yang meluas. Efek alami dari medan spiritual Anda yang mulai bangkit. Ketika jiwa Anda meregang melampaui batas tubuh, indera turut berevolusi. Jadi, bila Anda merasa lebih peka, lebih tahu, dan kadang terasa kesepian, ingatlah, itu tanda Anda sedang beradaptasi. Jangan buru-buru menilai diri. Biarkan penglihatan baru ini menjadi kompas, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menjaga kebenaran dan menghadirkan ketenangan. Dalam diam, Anda kini melihat lebih banyak. Dalam melihat itu, Anda pun beroleh jalan pulang. Kadang, penglihatan tepi Anda, yang biasanya hanya dipakai untuk menangkap bayangan, atau cahaya mulai bekerja seperti sonar emosional. Ia tidak hanya mendeteksi gerakan, ia juga menangkap niat, energi, bahkan jejak perasaan yang tertinggal. Mungkin Anda menyadarinya saat sedang larut dalam renungan. Duduk sendirian, teringat seseorang yang pernah Anda cintai, atau kenangan yang masih membekas di hati. Lalu, di sudut pandang mata, seakan ada bayangan bergetar, bentuk yang bergerak samar. Bukan halusinasi, bukan hantu, melainkan jejak emosi yang muncul di permukaan kesadaran Anda. Mereka tidak membahayakan. Mereka hanya mengingatkan bahwa jiwa menyimpan segalanya, dan tubuh kini sedang menyusul. Mata Anda tidak sedang melemah. Ia sedang menyesuaikan diri. Bukan menuju fantasi, melainkan ke frekuensi kehidupan. Dan yang menarik, respons baru ini tidak menunggu izin Anda.
Ia tidak butuh fokus Anda. Ia sekadar terjadi. Mungkin awalnya terasa membingungkan, tetapi sebenarnya ini hanyalah sistem saraf Anda yang belajar menampung tegangan hidup yang lebih tinggi. Anda mulai merasakan ruang dengan cara berbeda. Anda menangkap sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan orang di sekitar mungkin merasakan, seakan-akan Anda tahu segalanya yang terjadi, meski Anda tampak tenang dan diam. Karena kini, mata Anda tak lagi sekadar melihat dunia. Ia mulai merasakannya. Lalu, perubahan halus lain pun muncul. Hampir tak terlihat, hampir tak disadari banyak orang. Kedipan mata Anda melambat, bukan karena dipaksa, melainkan alami. Saat sunyi, saat Anda benar-benar hadir atau berbicara dari pusat kejujuran diri, Anda mungkin hanya berkedip sekali setiap 10 detik. Kadang bahkan lebih jarang. Ini bukan ketegangan, bukan pula hiperfokus. Ini kehadiran. Tubuh, yang dulu diatur oleh refleks dan kebiasaan, kini mengikuti irama yang lebih dalam. Anda tidak lagi mencari bahaya, tidak lagi mengejar distraksi. Anda beristirahat dalam keheningan, dan refleks berkedip yang dulu ditentukan rasa takut, emosi, atau kebiasaan, kini tunduk pada sesuatu yang lebih tenang, lebih kuno. Sistem visual Anda mulai selaras dengan jiwa Anda. Ini bukan tanda sakit, melainkan tanda bahwa saraf Anda beresonansi pada tingkat yang lebih tinggi, dan itu mengubah segalanya. Bagi orang lain, tatapan Anda mungkin terasa berbeda, bahkan sedikit menggetarkan. Mereka bisa saja merasa ada yang berubah, meski tak tahu apa. Dan memang benar, ada yang berubah. Mata Anda kini lebih tenang, bukan karena ditahan, tapi karena kedalaman. Mata itu tidak lagi gelisah mengikuti tiap impuls atau goyah karena reaksi cepat. Mereka menunggu. Mereka beristirahat. Mereka mendengarkan. Dan dalam diam itu, mereka mulai memancarkan sesuatu yang tak bisa dipalsukan. Kehadiran. Perubahan ini terus meresap ke dalam hidup Anda. Anda berjalan di dunia melewati hutan, taman, jalan sepi, dan tiba-tiba mata Anda terpaku pada sesuatu yang biasa. Cabang pohon, awan yang bergerak, batu kecil, atau lekuk sebuah daun. Tanpa alasan yang jelas, Anda tak bisa mengalihkan pandangan. Bukan sekadar karena indah, tapi karena Anda dipanggil. Ini bukan penghargaan estetika. Ini resonansi energi. Jiwa Anda mengenali frekuensi yang akrab di dunia sekitar. Frekuensi yang bergema dengan kedamaian, kebenaran, ingatan, atau kebijaksanaan alam semesta. Mata Anda yang kini selaras, menjawab tanpa ragu. Anda merasakannya di napas, di dada, di perlambatan waktu. Ada yang melunak di dalam diri saat tatapan Anda menahan pandangan, bukan sebagai pengamat, melainkan sebagai yang sedang diajak bicara. Di momen seperti ini, alam menjadi guru, dan penglihatan Anda berubah menjadi cara lain untuk mendengarkan. Pernahkah Anda merasa melihat pola yang seakan memanggil kembali sesuatu yang lama dan akrab? Itu bukan kebetulan. Paragraf 1. Pengamatan. Mulai muncul pola-pola suci yang berulang. Lingkaran cangkang, urat daun, riak di permukaan air, bukan sekadar pesona kosong. Mereka adalah undangan jangkar visual bagi kesadaran yang terbangun untuk menegakkan dirinya. Anda tidak melihat ini secara acak. Anda sedang mengingat sesuatu yang kuno melalui bentuk-bentuk itu. Paragraf 2. Presisi penglihatan. Ini bagian dari kembalinya presisi spiritual, ketika mata berhenti mengejar gangguan dan mulai mengikuti makna. Setiap tatapan berubah menjadi percakapan, ketika hening menyimpan lebih banyak informasi daripada suara yang paling lantang. Paragraf 3. Catatan kuno, tanpa dogma. Dalam catatan kuno, ada gambaran tentang struktur berlapis roda di dalam roda. Pola keteraturan yang menjalin realitas. Apa yang dicatat bukan ilusi, melainkan pola, susunan geometris yang berbicara ketika jiwa siap mendengarkan. Kini mata Anda mulai melihat dengan cara itu juga. Dan ketika perubahan ini dimulai, ia tidak benar-benar berakhir. Anda tidak mundur, Anda diasah. Paragraf 4. Pengalaman hening. Saat kebangkitan makin dalam, sesuatu yang luar biasa mulai terbuka pelan, halus, hampir tak terasa. Awalnya tidak gaduh. Bukan dramatis, tapi nyata. Semua dimulai dari sebuah hening, bukan hening tubuh, melainkan hening di balik pandangan.
sebuah keheningan yang mekar di latar kesadaran Anda. Singkat, jarang, namun tak terlupakan. Bila menyentuh Anda, paragraf 5 momen penerimaan. Keheningan itu datang tanpa peringatan, sering muncul tepat sebelum terbitnya kejernihan. Sebuah kebenaran bukan lahir dari logika, melainkan dari sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam. Anda bisa berada di tengah pikiran, percakapan, atau kalimat lalu tiba-tiba, tatapan Anda membeku bukan keluar, tapi ke dalam. Seolah ada bagian lebih luas yang mengambil alih lensa. Mata berhenti memindai, mereka sekadar menahan. Lalu, wawasan itu turun, mengetahui yang tak dipikirkan Anda menerimanya. Paragraf 6 Sistem Saraf TCM. Sinyal. Ini bukan imajinasi, bukan fantasi. Ini sistem saraf Anda yang menyesap kecerdasan yang lebih luas. Keheningan tadi adalah tubuh mempersiapkan transmisi jeda dari kebisingan agar sinyal itu bisa menembus. Persepsi Anda tak lagi sepenuhnya dikomandoi pikiran. Kini dipimpin oleh medan Anda, arsitektur energi yang Anda bawa. Paragraf 7. Pusat intuisi. Mata, yang lama terikat pada aktivitas mental, mulai memantulkan penyerahan sakral itu. Bukan melamun, Anda sedang menyetel. Dan ada semacam penyambungan ulang yang terjadi di ruang hening di belakang dahi di tempat intuisi bekerja. Apapun nama yang Anda pilih untuknya, ini nyata. Ia memberi ketajaman yang menghapus kebingungan, menyisakan hanya kesejajaran. Paragraf 8 Fungsi penglihatan berubah. Setelah kebangkitan mulai berlangsung, mata tak lagi berfungsi seperti dulu. Mereka tak sekadar melihat, mereka menerima. Perubahan ini segera menjadi tak terbantahkan. Paragraf 9 Kepekaan baru. Anda mulai merasakan ketika seseorang sedang memperhatikan Anda. Bukan melihat, melainkan merasakan, bukan karena paranoia, melainkan karena presisi. Di ruangan sepi, kafe ramai, melalui kaca, atau dari lorong di belakang, Anda merasakan tekanan lembut, ketegangan halus pada kesadaran Anda. Lalu, tanpa tahu caranya, Anda tahu seseorang fokus pada Anda. Anda menoleh, dan di sana mereka. Mata Anda tidak melihat mereka. Medan Anda mengetahuinya. Bukan sihir. Ini kepekaan spiritual lapisan penglihatan berikutnya. Tarik napas. Biarkan keheningan kecil itu datang lagi. Di sana, mungkin, jawaban menunggu. Apa yang tadinya hanya melihat kini menjadi dua arah. Anda tak lagi sekadar menatap keluar. Tatapan Anda sekarang merekam apapun yang mengalir menuju Anda. Niat, rasa ingin tahu, penilaian, kekaguman, kesadaran. Bidang visual Anda telah melampaui cahaya dan bentuk. Ia menyetel pada perhatian itu sendiri, dan perhatian meninggalkan jejak energi. Bahkan lewat cermin, kamera, atau bayangan, Anda mulai merasakan bobot pengamatan itu. Bukan sepanjang waktu, tetapi tepat pada saat yang penting, seperti radar yang berbunyi hanya ketika kebenaran hadir. Dan hal itu tidak membebani Anda. Ia memberitahu Anda, karena tatapan Anda kini menjadi cermin. Setiap pandang yang tercurah kepada Anda kini memantul kembali seperti cahaya memantul dari permukaan. Namun bukan cahaya yang dipantulkan, melainkan niat. Mata Anda tidak sekadar menerimanya, mata Anda mengukurnya. Ini bukan rasa takut, bukan ego. Ini adalah kebijaksanaan yang mampu membedakan, bukan sesuatu yang Anda paksakan. Ia hadir begitu saja tenang dan pasti. Inilah evolusi terakhir dari mata. Dahulu, mata digunakan untuk mengejar keindahan, mencari keselamatan, membaca ekspresi. Kini, mata itu memindai keselarasan. Ia mendeteksi energi, ia memantulkan kenyataan tentang siapa Anda sejatinya bukan melalui mistisisme atau ilusi, melainkan lewat kebenaran tenang yang tak bisa dihentikan. Kebenaran yang memancar saat jiwa akhirnya pulang pada dirinya sendiri. Itulah sebabnya, ketika orang menatap Anda kini, mereka mungkin ragu, mereka mungkin terdiam. Bukan karena Anda menakutkan, melainkan karena mereka belum terbiasa dilihat tidak seperti ini. Mereka merasakan tatapan Anda bukan sebagai pengamatan, melainkan sebagai undangan, atau sebagai cahaya yang menyingkap. Bagi mereka yang berdiri dalam kebenaran, mata Anda terasa seperti tempat berlindung. Tetapi bagi mereka yang bersembunyi di balik topeng, mata Anda seperti api, karena tatapan yang terbangun tak memberi ruang untuk pura-pura. Ia tak bermain, tak berpaling, ia melihat sampai tembus. Ada pepatah bijak yang menyatakan, mata adalah lampu bagi tubuh. Ketika mata jernih, seluruh diri menjadi terang. Ketika tidak, bayangan dalam diri mencoba bersembunyi.
Sekarang mata Anda tak lagi mengejar ilusi. Mereka tak lagi meminta izin untuk melihat. Mereka tak lagi tunduk pada ketakutan kolektif akan melihat terlalu dalam. Mereka hanya tetap berlabuh jelas, tak tergoyahkan, terjaga tanpa ragu. Anda tak perlu menjelaskan ini pada siapapun. Tidak perlu membela kepekaan Anda atau membenarkan kejernihan Anda. Tidak perlu berdebat apakah kebangkitan Anda cukup nyata, cukup hadir. Karena saat sebuah jiwa benar-benar terbangun, transformasi di balik mata tidak bisa dipalsukan. Bukan soal warna mata, bukan soal ukuran, bukan soal bagaimana orang lain melihat Anda, melainkan tentang bagaimana Anda kini melihat dunia, dan bagaimana dunia terasa disaksikan kembali. Mungkin bagian paling kuat dari semuanya adalah, setelah semua yang Anda lepaskan, semua yang Anda lalui, semua yang Anda pelajari untuk melepaskan, Anda tak lagi mencari bukti. Anda adalah buktinya. Biarkan ketenangan itu tetap ada. Biarkan tatapan itu semakin dalam. Biarkan keberadaan Anda melakukan apa yang kata-kata tak pernah mampu lakukan. Karena di dunia yang tenggelam dalam kebisingan, kebenaran hening di mata Anda mungkin menjadi pesan satu-satunya yang sebagian orang akhirnya mengerti. Dan itu suci. Jika akhir-akhir ini Anda merasa melihat secara berbeda, merasakan secara lain bukan hanya dengan mata, tetapi dengan seluruh diri itu, karena sesuatu dalam diri Anda telah teringat. Teringat siapa Anda. Teringat siapa Anda sejak dulu. Anda bukan menjadi orang baru. Anda sedang melepaskan apa yang tidak pernah menjadi milik Anda. Dunia yang dulu Anda lalui, setengah terjaga kini, mulai berbicara kembali kepada Anda melalui sinyal-sinyal lembut. Jeda suci, benang-benang kebenaran yang tak terlihat. Kebangkitan ini bukan peristiwa sekali waktu. Ia adalah proses yang berkelanjutan lambat, penuh belas kasih, dan menuntun Anda pulang ke inti. Di setiap langkah, biarkan penglihatan batin Anda terbuka, bukan untuk menilai, tetapi untuk menyembuhkan. Biarkan kehadiran Anda menjadi ruang yang menenangkan bagi mereka yang jujur, dan cermin yang memanggil kejujuran bagi mereka yang belum siap. Jika kata-kata ini menyentuh Anda, peganglah satu niat sederhana. Saya melihat, saya siap melihat dengan jujur. Ucapkan itu dalam hati. Biarkan ia menancap lembut di dada Anda. Ritme ini hidup. Setiap hari, ia mengajak Anda kembali pada pusat, bukan sekadar percaya, melainkan mengetahui. Realignment harian. Ini adalah penyelarasan sehari-hari. Pengingat spiritual yang mengundang Anda melintasi hidup sebagaimana seorang yang tahu, bukan sekadar yang beriman. Ia mengajak Anda melangkah bukan dari ketakutan, bukan dari terburu-buru, melainkan dari kesadaran. Kehadiran sebagai praktik. Masuk ke sebuah ruangan, dengarkan dulu dengan energi Anda sebelum telinga mendengar. Berbicara pada seseorang, tatap mereka bukan untuk mengesankan atau menyenangkan, melainkan untuk melihat dan untuk dilihat. Perlambat reaksi Anda. Biarkan keheningan memimpin lebih sering daripada kata. Pilih hadir walau dunia menuntut performa. Menghormati bisik halus, hormatilah bisikan halus yang mengajak menjauh dari kebisingan. Istirahatkan mata pada pohon daripada layar. Duduk dalam keheningan meski pikiran ingin lari. Percayai sensasi tubuh Anda dingin yang muncul tanpa sebab. Getar di belakang mata saat kebenaran lewat. Bukan gangguan. Itu pesan. Itu penyelarasan. Integritas yang tak terlihat. Kebangkitan seperti ini meminta Anda hidup dengan integritas. Bahkan saat tak ada yang melihat, terutama saat tak ada yang melihat. Jiwa Anda selalu menyimak. Energi Anda selalu mendengarkan. Dan kini, mata Anda tak lagi dapat menyangkal apa yang dilihatnya. Hadir sebagai obat, Anda mulai menyadari. Kehadiran Anda adalah obat. Tatapan Anda adalah khotbah tanpa kata. Keheningan Anda adalah pengingat. Bukan karena ingin dianggap suci, melainkan karena akhirnya Anda utuh. Dalam keutuhan itu, orang di sekitar merasakan perubahan. Sebagian tertarik mendekat, sebagian mundur. Biarkan hal itu terjadi. Tugas Anda bukan meyakinkan, melainkan membawa kebenaran, membawa kejernihan, membawa frekuensi halus, tapi tak terbantahkan dari seseorang yang ingat tujuan kehadirannya di dunia ini. Kehidupan sehari-hari sebagai tempat suci. Banyak orang mencari kesucian di tempat-tempat jauh, di gunung tinggi, di pantai sunyi, di ruang ibadah yang megah. Namun ketika kesadaran batin mulai terbangun, Anda menyadari sesuatu yang mengejutkan. Kesucian itu ada di sekitar Anda setiap hari. Ia tidak menunggu Anda pergi jauh. Ia hadir dalam rutinitas yang tampaknya biasa, mencuci piring, menyapu lantai,
berjalan di jalan kecil, bahkan dalam percakapan sederhana dengan orang terdekat. Saat kesadaran baru ini tumbuh, hidup sehari-hari perlahan berubah menjadi tempat suci. Kesederhanaan sebagai meditasi, mencuci piring tidak lagi terasa sebagai pekerjaan kecil yang membosankan. Ketika air menyentuh tangan Anda menyadari alirannya. Ketika busa menutupi piring, Anda merasa seakan sedang membersihkan bukan hanya kotoran di luar, tetapi juga kabut dalam pikiran. Setiap gerakan, setiap sentuhan, menjadi meditasi diam. Anda mulai memahami bahwa kesadaran bukan hanya ada saat duduk diam bermeditasi. Kesadaran bisa hadir kapanpun Anda memberi perhatian penuh pada apa yang sedang dilakukan. Kesederhanaan sehari-hari menjadi latihan keheningan. Berjalan sebagai doa. Berjalan kaki pun berubah makna. Dulu, mungkin berjalan hanyalah cara untuk berpindah tempat. Sekarang, setiap langkah menjadi doa tanpa kata. Kaki yang menapak tanah terasa seperti pengingat bahwa Anda masih terhubung dengan bumi. Napas yang masuk dan keluar menjadi irama yang menyatukan tubuh dengan jiwa. Anda tidak lagi berjalan terburu-buru, Anda berjalan dengan hadir. Dan dalam kehadiran itu, setiap langkah menjadi saksi bahwa hidup ini sendiri adalah doa yang terus berlanjut. Interaksi kecil sebagai cermin. Interaksi paling sederhana, menyapa orang di jalan, memberi senyum, mendengarkan seseorang bercerita kini terasa berbeda. Anda mulai melihat bahwa setiap interaksi adalah cermin suci. Ketika seseorang berbicara kasar, Anda melihat refleksi tentang luka yang mereka bawa. Ketika seseorang memberi senyum tulus, Anda melihat pantulan cahaya yang ada dalam diri Anda juga. Tidak ada interaksi yang sia-sia. Semua adalah cara semesta untuk menunjukkan kepada Anda. Inilah yang perlu disadari. Inilah yang perlu dipelajari. Melihat apa yang menguras, apa yang memberi makan. Dalam kesadaran baru ini, Anda mulai bisa membedakan dengan jelas apa yang menguras energi Anda, apa yang memberi makan jiwa Anda. Bukan lagi sekadar suka atau tidak suka, melainkan perasaan halus di dalam diri. Percakapan tertentu bisa membuat Anda merasa berat dan kosong, sementara kebersamaan lain, meski sederhana, bisa membuat Anda merasa penuh dan ringan. Anda belajar menghargai tanda-tanda kecil ini, karena mereka adalah kompas yang menuntun Anda untuk menjaga kejernihan batin. Menjauh dari kekacauan, bukan berarti Anda lari dari dunia. Anda hanya belajar untuk tidak menenggelamkan diri dalam kekacauan. Anda mulai memilih dengan sadar apa yang layak diberi perhatian. Bukan karena sombong, tetapi karena Anda menghormati kedamaian yang telah susah payah tumbuh di dalam diri. Anda tahu bahwa setiap kali mata Anda menatap, telinga Anda mendengar, hati Anda menerima semua itu meninggalkan jejak. Maka Anda memilih dengan lebih bijak. Bukan untuk menutup diri, tetapi untuk tetap jernih. Rutinitas sebagai jalan pulang. Bangun di pagi hari, minum air, membuka jendela, merasakan cahaya pertama matahari. Rutinitas kecil ini tidak lagi terasa biasa. Anda menyadari bahwa setiap tindakan kecil adalah jalan pulang ke diri sendiri. Tidak ada momen yang benar-benar sepele, karena di balik setiap momen ada kesempatan untuk hadir penuh. Inilah arti kehidupan sehari-hari sebagai tempat suci. Setiap detik adalah undangan, setiap rutinitas adalah latihan, setiap tarikan napas adalah doa yang diam-diam dipanjatkan. Kehidupan bukan untuk dikejar. Dalam kesadaran lama, hidup sering terasa seperti sesuatu yang harus dikejar. Semuanya tentang target, pencapaian, kecepatan. Namun dalam kesadaran baru, Anda mulai melihat, hidup tidak untuk dikejar, tetapi untuk dihadiri. Anda berhenti berlari ke depan tanpa sadar. Anda belajar untuk berada di sini, di momen sekarang. Dan justru disinilah keajaiban muncul. Karena ketika Anda hadir sepenuhnya, kehidupan sehari-hari berubah menjadi sesuatu yang suci. Kesimpulan, kehidupan sehari-hari sebagai tempat suci berarti menemukan meditasi dalam pekerjaan sederhana, menjadikan langkah sebagai doa, menemukan cermin dalam setiap interaksi, menjaga energi dengan memilah apa yang masuk. Anda bertahan cukup lama dalam hening, sehingga kebenaran bisa naik ke permukaan. Dan dalam momen itu, Anda merasakan, inilah intinya. Keheningan ini membuat Anda berbeda. Di dunia yang penuh reaksi cepat, Anda memilih menunggu sebentar. Dan justru karena itulah Anda bisa melihat lebih jelas. Melihat tanpa mundur. Ketika kebenaran akhirnya muncul, seringkali ia tidak selalu indah. Ada kalanya kebenaran itu pahit. Ia bisa membuka luka, menyingkap kebohongan, atau menampakkan sesuatu yang tidak ingin Anda lihat.
tetapi Anda tidak mundur. Anda tetap menatap. Anda menahan tatapan Anda pada kenyataan, walau menyakitkan, karena Anda tahu menutup mata tidak membuat kebenaran menghilang. Justru dengan menatap, Anda mengizinkan diri Anda untuk menerima, untuk mengingat, dan untuk tumbuh. Berpaling dengan bijak. Menjaga penglihatan bukan berarti menatap segala sesuatu tanpa henti. Ada kalanya, justru kebijaksanaan sejati adalah berpaling. Anda berpaling bukan karena membenci. Anda berpaling bukan karena merasa lebih suci. Anda berpaling karena Anda tahu, menatap lebih lama hanya akan merusak kedamaian batin. Seperti seseorang yang memilih untuk tidak meminum air keruh, bukan karena menghina air itu, tetapi karena ia tahu tubuhnya butuh air yang jernih. Begitu pula dengan mata Anda. Anda memilih untuk mengalihkan tatapan ketika sesuatu tidak selaras dengan jiwa Anda. Lihat dengan ingatan jiwa. Setiap tatapan yang Anda pertahankan kini bukan sekadar aktivitas visual. Mata Anda menjadi alat untuk mengingat. Mengingat siapa Anda sebenarnya. Mengingat pelajaran yang sudah Anda jalani. Mengingat kebenaran yang kadang dilupakan dunia. Jadi, ketika Anda melihat sesuatu dengan sungguh-sungguh, Anda sebenarnya sedang berbicara pada jiwa Anda sendiri. Ingatlah, ini nyata, ini penting. Peganglah kebenaran ini. Tidak semua harus dilihat. Kebangkitan juga mengajarkan satu hal sederhana. Tidak semua harus dilihat. Ada hal-hal yang cukup kita sadari keberadaannya, tanpa perlu kita tatap lama-lama. Seperti badai, Anda tahu ia ada. Anda dengar suaranya, tetapi Anda tidak harus berdiri di tengah pusarnya. Begitu pula dengan energi negatif, drama, atau kebisingan dunia. Anda sadar itu ada, tetapi Anda tidak perlu menelan semuanya melalui mata Anda. Karena semakin Anda melindungi penglihatan Anda, semakin jernih pula batin Anda. Kesimpulan, melihat dengan kejernihan, menjaga penglihatan bukanlah soal melarikan diri dari dunia. Ia tentang memilih dengan sadar apa yang layak untuk masuk dan apa yang sebaiknya dilepaskan. Ia tentang menatap cukup lama untuk mengenali kebenaran, lalu mengingatnya. Dan ia tentang berani berpaling tanpa rasa bersalah ketika sesuatu hanya membawa kabut. Dengan cara ini, mata Anda menjadi saksi sekaligus pelindung. Ia bukan lagi sekadar organ fisik, ia adalah cermin kesadaran. Dan setiap tatapan Anda menjadi doa-doa yang tidak diucapkan dengan kata-kata, melainkan dengan kejernihan yang terpancar dari dalam. Bagi yang berjalan sunyi di jalan ini, tidak semua orang menapaki perjalanan kebangkitan dengan sorak-sorai. Banyak yang melakukannya dalam diam, pelan, langkah demi langkah, seperti berjalan sendirian di jalan panjang yang dipenuhi kabut. Mungkin Anda salah satunya. Anda merasa berbeda, tapi tidak bisa menjelaskannya pada siapapun. Indera Anda perlahan bergeser, persepsi Anda makin tajam, seakan-akan Anda melihat hal-hal yang tidak dilihat orang lain. Tubuh Anda melambat di hadapan kebenaran, seakan meminta waktu lebih banyak untuk mencerna apa yang sedang terjadi. Dan terkadang, dalam kesendirian itu, muncul pertanyaan, apakah saya tersesat? Apakah saya hanya berkhayal? Jawabannya sederhana, tidak. Anda tidak tersesat, Anda tidak gila. Anda sedang berjalan di jalan sunyi yang suci. Perjalanan spiritual seringkali tidak penuh keramaian. Ia tidak selalu dikelilingi sorak dukungan atau pengakuan. Banyak kali, justru perjalanan itu tampak sunyi, senyap, dan terkadang sepi. Mengapa? Karena jalan ini bukan jalan populer. Ini bukan jalan yang semua orang pilih. Hanya mereka yang siap menghadapi kedalaman dirinya sendiri, yang berani melangkah ke sini. Itulah mengapa Anda mungkin merasa sendiri. Namun kesunyian ini bukan tanda kesalahan. Kesunyian ini adalah tanda bahwa Anda sedang dibawa ke tempat yang lebih dalam, tempat di mana hanya jiwa Anda dan kebenaran yang bisa bertemu. Mereka yang berjalan di jalan ini sering merasakan perubahan indera. Anda menjadi lebih peka terhadap hal-hal kecil. Suara yang dulu biasa saja kini terasa penuh makna. Kehadiran seseorang bisa Anda rasakan bahkan sebelum mereka berbicara. Getaran halus di ruangan, aroma yang samar, cahaya yang berubah, semuanya terasa berbeda. Pada awalnya, hal ini bisa membuat bingung. Anda mungkin bertanya, mengapa saya jadi terlalu sensitif? Namun sensitivitas ini bukan kelemahan. Ia adalah bukti bahwa lapisan dalam diri Anda mulai terbuka. Anda tidak hanya melihat dengan mata atau mendengar dengan telinga. Anda mulai melihat dan mendengar dengan jiwa. Perlahan, persepsi Anda menjadi jernih. Anda bisa merasakan ketika seseorang berkata dengan tulus atau sekadar menyembunyikan sesuatu. Anda bisa membedakan mana yang sejati, mana yang palsu. Bahkan tanpa kata, hati Anda tahu. Ini sering terasa membebani,
karena Anda melihat lebih banyak dari yang ingin Anda lihat. Namun ingatlah, ini bukan beban, ini adalah anugerah. Ketajaman ini tidak diberikan untuk membuat Anda takut, tetapi untuk membantu Anda hidup lebih selaras dengan kebenaran. Tubuh Anda pun ikut berubah. Mungkin Anda merasa lebih lambat, bukan karena lemah, melainkan karena tubuh Anda sedang menyesuaikan diri dengan energi yang lebih tinggi. Saat jiwa bergerak cepat, tubuh butuh waktu untuk mengejar. Inilah mengapa terkadang Anda merasa lelah, bahkan tanpa alasan. Jangan salah paham, kelelahan ini bukan tanda akhir. Justru sebaliknya, tubuh Anda sedang belajar menjadi wadah yang mampu menampung cahaya baru yang masuk. Seperti bejana tanah liat yang dipanaskan perlahan agar kuat, tubuh Anda sedang ditempa. Ketika semua ini terjadi, indera bergeser, persepsi tajam, tubuh melambat. Sebenarnya, Anda sedang melintasi ambang suci. Ambang ini tidak terlihat, tidak bisa ditunjuk dengan jari, tetapi bisa dirasakan. Banyak orang tidak akan membicarakannya. Bahkan sebagian besar mungkin tidak akan pernah memahami. Namun beberapa orang yang juga berjalan di jalan ini akan merasakannya ketika menatap mata Anda. Mereka akan tahu, mereka akan merasakan resonansi yang sama. Dan tanpa banyak kata, akan ada pengakuan diam. Saya mengerti. Kita sama-sama berjalan di jalan sunyi ini. Tatapan Anda menjadi tanda yang tidak bisa dipalsukan. Mereka yang berani menatap mata Anda mungkin merasa ada sesuatu yang menggetarkan. Bukan karena Anda menakutkan, tetapi karena mata Anda kini memantulkan kebenaran. Dan inilah yang sering membuat Anda tidak perlu menjelaskan apa-apa. Cukup hadir, cukup menatap, dan energi itu berbicara sendiri. Meski jalan ini terasa sunyi, Anda tidak pernah benar-benar sendirian. Ada jiwa-jiwa lain yang juga berjalan. Mungkin jauh, mungkin tidak terlihat. Namun mereka ada. Energi mereka menyambung dengan energi Anda. Dan di dimensi yang lebih dalam, kita semua saling mengenal. Jadi ketika rasa sepi itu datang, ingatlah, ada banyak jiwa yang juga melangkah. Mungkin tidak berisik, mungkin tidak terlihat, tetapi mereka ada berjalan bersama Anda dalam keheningan. Bagi yang berjalan sunyi di jalan ini, jika Anda merasa berbeda, jangan takut. Jika Anda merasa peka, jangan menyangkal. Jika tubuh Anda melambat, biarkan ia beristirahat. Anda tidak tersesat, Anda sedang menapaki jalan yang hanya sedikit orang pilih. Dan meski tidak semua akan mengerti, beberapa akan merasakannya saat menatap mata Anda. Dan itu sudah lebih dari cukup. Mari sejenak menutup mata, hadirkan keheningan, dan berdoa dengan cara universal. Bukan semata kata, melainkan dengan kehadiran. Kita hening, kita tenangkan pikiran, kita pusatkan napas, kita buka mata hati, mata yang melihat melampaui rupa, yang mengenali kebenaran bahkan dalam sunyi. Terima kasih atas bangkitnya kejernihan bukan melalui kekacauan, melainkan lewat ketenangan. Terima kasih atas kemampuan melihat yang menyingkap ilusi, yang memotong ketakutan, dan yang memantulkan kehadiran damai ke setiap ruang yang kita masuki. Semoga perjalanan ini diberi perlindungan, ketenangan, dan kejelasan batin saat kita terus melangkah dengan mata terbuka dan jiwa berlabuh. Buka mata, tetap hadir. Anda bukan sendiri. Mari kita izinkan pandangan kita dimurnikan. Bukan lagi mata yang mengejar distraksi, melainkan mata yang mampu berdiam pada apa yang abadi. Biarlah perhatian kita menjadi suci, kesadaran kita menjadi doa yang hidup. Latihlah mata kita untuk mengenali pola kebijaksanaan, untuk beristirahat pada yang sejati, dan melepaskan apa yang palsu. Bukan dengan menghakimi, melainkan dengan kejernihan hati. Kita menyerahkan cara pandang kita kepada sesuatu yang lebih besar. Di mana dahulu kita mencari rasa aman, kini biarlah kita menemukan makna. Di mana dahulu kita mencari pengakuan, kini biarlah kita menemukan keutuhan diri. Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Tekan like sebagai bentuk resonansi, subscribe agar tidak tertinggal pesan berikutnya, dan aktifkan loncengnya. Tulis, "Saya siap" di komentar, agar semesta tahu Anda benar-benar terpilih untuk bangkit.